yang bodoh lebih mulia daripada 70 kiai orang Jawa. Itu kan ngomong nggak benar itu. Habib walaupun zina, walaupun minum arak, pasti masuk surga. Ini walhasil mereka ini menganggap diri mereka super. Kiai-kiai Jawa yang bukan Habib di bawah mereka. Ini bertentangan dengan Quran dan bertentangan dengan Rasulullah sendiri. Inna akramakum indallahi atqakum. Yang mulia di mata Allah adalah yang paling bertakwa. Indonesia bukan negara agama dan bukan negara suku. Indonesia yang terdapat 6 agama itu yang resmi. Yang tercatat Pak Catur. Yang tercatat masih banyak lagi. Agama kita ini Darmo Gandul, Gotoloco, Sambelun, Subud, Parpalin, Kaharingan, Kapitayan, Karuhunan, Sunda Wiwitan, Pedayakan. Masih banyak lagi agama. Ada 200 barangkali pelajunnya. Negara agama Indonesia ini. Bukan negara suku, bukan negara Jawa, Sunda, Batak, Dayak, Madura, bukan. Indonesia. Yang di dalamnya ratusan suku. Berapa? 400 ya? Lebih suku ya? 400 lebih suku dan 1000 lebih bahasa. Ngerti-ngerti orang kami yang mendirikan Indonesia. Lho kula waune gak komentar belas lah kok suwe-suwe negara par dipek dadak. Merah putih kakek kami yang bikin, wong mbahmu turu zaman. Mesti zaman perang merebut kemerdekaan, pas menegakkan merah putih, Mbah Buyute mata-matane londo. Rumahku yang akan dijadikan tempat untuk membacakan teks proklamasi. Sopo omai? Omai Laksamana Tezi Maida, Laksamana Jepang yang ada di Indonesia. Cari sopo omai Habib ngawur ae. Lho iki wis nemen, Kang. Cari sopo? Itu dibacakan di tempatnya Tezi Maida dan itu dipersiapkan betul setelah itu oleh Dokurit Suzun Bitu Syakai, Dokurit Suzun Bi Inkai, panitia persiapan kemerdekaan Indonesia. Ketuane sopo? Rajiman Widya Dining. Mosok rajiman wong Londo kan ya ora Arab, ya ora Londo iku wong Jawa, kancane Rajimin. Haji yang ngono iku jeneng Rajiman ya mesti wong Jawa, panitia persiapan kemerdekaan. Lho kok iso dadi Pancasila dari dhek sing gawe, merah putih dhek sing gawe, 17 dhek sing nentokno, liyane aku gak komentar. Nenek moyangmu kau katakan naik ke langit ping 70 sedino, aku gak komentar. Jarane mbahmu iso memadamkan api neraka, aku gak komentar. Nggih, jarane mbahmu iso mundurno pesawat, aku gak komentar. Tapi begitu bangsa dan negaraku akan kau ambil sejarahnya, yang di belakangnya ada orang yang mati, ribuan syuhada, aku gak iso menang. Nggak bisa, ini bangsa negaraku. Makanya kiai itu setelah tahu itu perang, ya perang karena ini tinggalannya para wali. Indonesia negeri yang sah secara syar'i bagi kami anak-anak Indonesia. Jadi polisi sah, jadi tentara sah, jadi presiden sah, jadi apa wae yang penting bangsa ini tetap tegak berdiri untuk anak-anak Indonesia. Jadi terus menerus menyampaikan Salafi Wahabi itu satu langkah lagi itu bisa menjadi teroris. Jadi kewaspadaannya itu ada. Jadi Habib ya, aku keturunan Nabi padahal palsu. Maka saya sarankan semua Habib Pahlawi tetap dipanggil Habib supaya kita tahu bahwa Habib itu bukan keturunan Nabi. Jangan dihilangkan gelar Habibnya. Habib adalah sama dengan keturunan palsu Rasulullah, penipu umat Rasulullah, perusak agama Rasulullah, perusak bangsa dan negara Indonesia, perusak sejarah. Itu definisi Habib sekarang. Masukkan ke kamus. Jangan karena satu dua oknum Habib terus di apa itu disamaratakan. Ya memang semua sama rata kok. Profesor Quraisy ya, itu kalau bicara tafsir Quran dia rasional ilmiah, tapi bicara nasab dia nggak konsekuen, dia nggak konsisten. Nah, Najwa Shihab itu kritis kalau nyinyirin pemerintah. Kalau bicara tentang nasab nggak berani dia. Padahal tes DNA juga jelas, darah Arabnya cuma 3% apa berapa. Siapa lagi itu yang sok nasionalis itu? Makanya kemarin itu ada video yang siapa itu si Iqbal, Mas Iqbal Jawa Timur itu kirim saya video rekomendasi Gus pakai ada Habib
keluar dari RA, minta channel saya up, saya nggak mau up. Ngomong dulu, kalau kamu itu bukan keturunan Nabi. Ngomong dulu, mohon maaf kepada bangsa dan negara atas sejarah leluhur mereka yang menjadi bagian dari kolonialisme atas bangsa Indonesia. Ngomong dulu bahwa klan mereka membuat kerusakan terlalu besar bagi ajaran Islam, bagi paham kebangsaan. Minta maaf dulu dan ngaku kapok tidak akan mengakses kitab-kitab yang ditulis oleh para habib-habib yang nggak jelas itu, yang penuh halusinasi itu. Takut kualat. Ya kalian tuh kalau nggak bela kebenaran tuh pasti kualat. Ngancam-ngancam ayo samperin yuk. Kiai Mat, coba samperin kalau berani. Ya kata Gus Dur itu ya memang hampir selalu benar. FPI itu memang organisasi bajingan. Mentalitasnya bajingan. Tapi jangan salah, kiai yang lembut nggak ada takutnya dengan bajingan. Karena yang ditakuti hanya Allah. Yang ditakuti hanya Allah sekali lagi. Kalau Jumatan khotbah, ittaqullah haqqa tuqatih. Dengan kabib ketakutan deh. Dengan arus amplop yang mungkin terganggu ketakutan deh. Lagi itu mulutnya ittaqullah haqqa tuqatih wala tamutunna illa wa antum muslimun. Mulut ngomong kayak gitu. Nggak khawatir gitu loh kalau Islam itu dirusak, nggak khawatir kalau nama baik Rasulullah itu dicoret-moret, nggak khawatir kalau kemuliaan Rasulullah itu dicabe-cabe, nggak khawatir kalau umat Rasulullah itu disesatkan, kok nggak khawatir gitu loh. Gitu masih pakai serban, kopiah, masa astagfirullah, masa Allah, subhanallah. Itu ya. Ya mohon maaf, mohon ampun, ini ekspresi kecintaan saya kepada seluruh makhluk Allah. Apalagi para gus, para kiai, para ulama, para tuan guru. Kalian itu warasatul anbiya, penerus pewaris para nabi. Bukan warasatul Fir'aun, bukan warasatul Haman. Bukan warasatul Korun. Tugas profetik, tugas para nabi itu adalah melindungi. Melindungi kesejahteraan, ketentraman, perdamaian, kasih sayang segala makhluk Tuhan. Di dunia wal akhirah. Maka siapa yang menipu kita, kata Rasulullah, bukan golongan kita. Itu Habib itu jelas menipu dari segi nasab, dari segi ajaran, dari segi apapun. Kalian masih berteman, masih mencintai. Loh, kalian tuh cinta para Habib, apa cinta Rasulullah? Alhamdulillah, biiznillah. Baru sekitar 2 tahun kan. Rencana jahat mereka selama hampir 2 abad di Indonesia berantakan kan? Ya karena wa makarullah wallahu khairul makirin. Para Habib membuat gerakan TSM, membuat makar terhadap umat Rasulullah, terhadap bangsa Indonesia, tetapi wallahu khairul makirin. Iya Habib, tuan guru semua pasti hafal kayak begitu. Betul loh. Ya kalau kalian masih mengaku orang beriman itu kan takut kalau menyembunyikan kebenaran. Kalau menyampaikan kebenaran dipersekusi macam-macam. Ya biasa, para nabi juga begitu dulu. Rasulullah juga begitu. Sahabat Rasulullah itu sampai Rasulullah dan para sahabat diperintahkan hijrah itu karena dipersekusi. Jadi kelakuan Habib dan Muhyiddin hari ini yang masih terus-menerus mengancam melakukan persekusi itu persis plak dengan apa itu orang-orang kafir di zaman para nabi dulu. Teman-teman kadang-kadang bertanya, kenapa PBNU tidak mengambil alih tanggung jawab ini? Kenapa negara tidak mengambil alih tanggung jawab ini dengan menyelenggarakan diskusi ilmiah atau bagaimana di tempat yang aman, di tempat yang netral, di tempat yang akademis? Kenapa begitu? Jangan salah ya, pemerintah itu ada tugas sendiri, NU ada tugas sendiri, dan ini cukup di kalangan kultural itu. Yang penting itu kan kita menyelamatkan bangsa dan negara, dan itu yang penting itu adalah kita memberi penyadaran kepada anak-anak bangsa semuanya, memberi penyadaran kepada umat, mencerdaskan. Mau negara mau bantu, mau nggak bantu, nggak terlalu relevan. Mau PBNU ikut ngurusi, mau nggak, hari ini nggak terlalu relevan. Karena bottom up sekarang itu, semuanya itu. Seperti diwasiatkan Gus Dur dulu. Gus Dur menurut Gus Najib katanya si agen Yahudi apa-apa itu.
Gus Dur kan bilang, nanti itu mungkin mulai sekarang ini, yang mengambil peran paling penting, krusial, menjaga umat, itu memang kiai kampung. Ya kiai kultural lah menurutku. Karena di PBNU ya udah ada Fahru Razi yang anteknya Habib Alwi itu. Gitu. Ada Habib yang masuk di situ juga. Padahal udah setahun lalu lebih saya bilang, apa itu Habib itu adalah kanker bagi Nahdlatul Ulama. Sama pada tarung sendiri ya. Caimin sama Gus Yahya. Ya kemarin katanya ada seruan apa itu. Sejumlah kiai termasuk aku Irawan. Kalau Mas Aku, kamu kok ikut-ikutan kayak begitu sih? Ikut-ikutan membela umat ini loh. Dr. Aku Irawan, sahabat teman. Betul Kilmah Jogja. Katanya ikut yang acara di mana di Madura itu yang minta supaya muktamar luar biasa itu apa-apaan kayak gitu. Tapi terserah, tapi kelihatannya memang terafiliasi ke Caimin itu yang ngumpul ke situ. Sekali lagi mohon maaf, mohon ampun ya, ini niat saya baik. Hati nasihat agama itu adalah kehendak baik. Dan kehendak baik itu harus didasari pada data dan riset yang ilmiah. Itu loh, bukan pokoknya zaman dulu Bahari Tuan Guru bilang begini dan begitu, ya semua itu harus diuji. Ya maksum kan hanya Rasulullah dan para nabi toh. Makanya al-muhafadzah ala qadimi salih wal audu bil jadidil aslah. Ya, bil jadidil aslah itu sekarang harusnya itu 85%, makanya NU bilang apa itu mendeklarasikan fikih peradaban. Tuh loh, sukanya memaksakan kehendak. Saya itu teriak-teriak karena saya hanya membalas apa yang mereka lakukan si Habib dan Muhibinnya itu. Mereka main paksa, mereka main tampar, mereka main persekusi. Coba kalau berani ke tempat saya, insya Allah mati dah. Nakut-nakuti orang aja kalau orang itu ngomong yang benar. Persis seperti orang-orang kafir di zaman Rasulullah itu. Sahabat Nabi baca Quran dipersekusi, sampai dibunuh dan lain-lain, diboikot dan lain-lain. Kebenaran itu akan selalu mencari jalannya. Dan kalau kebenaran sudah datang, maka kebatilan itu pasti hancur. Itu kan Quran yang bilang, para tuan guru, para Habib juga tahu ya. Para Gus, para Kiai kan hafal itu mulutnya. Nah ini kebenaran sudah datang. Kebenaran bahwa Habib itu bukan turunan Nabi dan berbahaya. Dan merusak ajaran Islam, merusak kemuliaan Rasulullah, merusak hidup berbangsa dan bernegara. Itu sudah datang, nggak bisa direm. Kalian nanti akan ditinggalkan publik. Kalian nanti akan menjadi sampah sejarah kalau tidak ikut berjuang. Betul loh? Rebeng, Khawarij, Syiah. Ya siapa? Yang suka menghias-hiasi kuburan dengan bunga-bunga, dengan macam-macam, dengan khol di makam itu siapa kalau bukan Syiah? Jangan salah loh, saya itu juga menghargai orang Syiah. Malah saya menghargai Syiah itu. Kenapa begitu? Ya karena mereka ngaku Syiah, dah titik. Lah ini Habib itu ngaku Nahdlatul Ulama. Nah, ngaku Aswaja. Bikin rusak terus. Itu masalahnya. Ngaku Islam, ngaku turunan Nabi. Kalau mereka mau bikin sekte apa Bahaiyah apa-apa di yang seperti di India itu ada. Agama Bahaiyah kan ada. Kalau bikin agama sendiri, agama Habib yang didasarkan pada nasab palsu, mana nggak apa-apa. Saya malah tak hargai. Udah kamu memang keyakinannya kayak begitu. Tapi kalau masih ngaku NU, Aswaja, kayak begini ya, maunya apa? Ngaku orang Indonesia sambil merusak. Ngaku upacara bendera, Masya Allah lucunya. Upacara bendera merah putih kemarin 17 si Taufik Segaf itu. Aku lihat videonya sekalian. Pakai on the rock. Pakai apa itu? Bojone jubah. Ya nggak apa-apa kalau itu di Arab nggak apa-apa, mau di Yaman nggak apa-apa, di Arab aja sekarang udah enggak. Ya, di Arab aja reformasi. Apa sih jenenge putra mahkota sekarang itu siapa? Si siapa? MBS tuh. Itu aja reformasi udah bilang bahwa paham keagamanya bukan Wahabi. Waduh Indonesia mau gitu. Jadi ini mohon maaf ini ya, saya sendirian live jadi tidak sempat baca komentar-komentar gitu. Terima kasih atas komentar-komentarnya dan terima kasih atas perhatiannya.